Wa bis sanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu taala wa ada an-naf'i wa bi ulumihi fid dharaini amin. Berarti kita lanjut pembahasan kita. Wa qad qila, dan ya qala al-muallif rahimahullahu taala, wa qad qila, dan sesungguhnya telah dikatakan al-kaslu min qillatit ta'ammuli fi manaqibil ilmi wa fadailihi. Kaslu, ya kaslan, al-kasl itu malas, sifat malas. Ya, sifat malas itu adalah sifat yang min qillatit ta'ammuli, yang sangat sedikit memperhatikan fi manaqibil ilmi, kebaikan-kebaikan dari ilmu. Ya, jadi kita belajar itu kebaikannya banyak banget. Ya, yang ajar saya apa? Sampean. Gantian, ya. Dengerin dulu. Jadi yang namanya berarti gantian, saya dulu ngomong. Yang namanya malas itu dia udah nggak merhatiin lagi yang namanya kebaikan-kebaikan dari ilmu itu. Jadi ilmu itu banyak kebaikannya. Ya, salah satu kebaikan ilmu itu dalam Al-Quran Allah sebutin apa? Ya, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu. Iya. Kita punya ilmu, biar kata sedikit, Allah angkat derajatnya, berkah. Paham tak? Ya. Jadi jangan segan-segan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu buat ngaji, buat nuntut ilmu. Karena keutamaannya, fadhilnya, keutamaan itu sangat teramat banyak. Fayam bagi, maka semestinya an yata'abba nafsahu ala tahsili, bahwasanya seseorang, kita semua, kalian semua yang hadir di sini, itu semestinya an yata'abba nafsahu, bikin capek dirinya, hafizah sini, ya, dibikin capek, kerja keras, nafsahu akan dirinya, ala tahsili, ketika dia belajar. Jadi saya kan udah pernah bahas ya kemarin-kemarin, orang kalau belajar ya capek. Makanya ketika dia pinter, disegetin sama orang, dihormatin sama orang. Ngajinya capek, siang malam begadang. Ya, dia kudu ngulang-ngulang. Orang main game, dia jalan ke tempat dia ngaji. Dia ngeliatin, enak banget. Dia pada main game, gua ngaji. Nah, itu yang begitunya kan tuh perjuangan tuh. Perjuangan melawan rasa ingin main gamenya itu. Nah, nanti ketika kalian udah dapat ilmunya, ya, akan lo angkat gitu. Makanya dibikin apa? Dibikin capek. Ya, dibikin capek, disuruh dibikin capek. Jangan apa? Jangan malas, tenang aja. Karena kita yang capek, kalian ini yang capek, nanti Allah akan berikan sesuatu yang enggak Allah berikan kepada orang lain yang kagak pada mau ngaji. Makanya ini mumpung masih muda, masih belum banyak penyakitnya, badannya dibikin capek. Ya, bikin capek, ngaji di sini, ngaji di sono, di mana aja. Ya, sekarang lagi musim maulidan. Silakan kalian yang doyan, yang senang maulidan, silakan. Karena di situ insya Allah ilmu semua. Udah ilmu, ada apa? Ada memandang wajah kita kepada alim ulama. Pada alim. Kalian pernah beli rambutan nggak? Pernah beli rambutan? Ada rambutan yang kecil-kecil warna hijau. Kecil-kecil yang segini, ada ya? Doyan nggak? Doyan nggak? Kalau disuruh beli mau nggak tuh yang kecil? Mau nggak beli? Kalau dikasih? Yang kecil-kecil segini? Rambutan yang kecil segini? Ya nggak mau. Suruh beli nggak mau, dibagi juga nggak mau. Nah, rambutan yang model kayak begitu, itu jangankan disuruh beli, dibagi aja kita nggak mau. Tapi rambutan yang kayak begitu, lantaran dia nempelnya di rambutan yang matang, dia jadi kejual. Coba dipetikin, dikumpulin, taruh di mangkok. Ayo siapa yang mau beli ini rambutan? Kagak ada yang mau. Tapi lantaran dia nempelnya sama orang-orang yang berharga, sama orang-orang yang mulia, dia kebagian kemuliaannya, dihargai sama orang. Berapa harganya?
seikat 15.000, 25.000, kejual tuh rambutan yang kecil-kecil segini. Paham? Nah, kalau kita adanya di majelis ilmu, kita adanya di majelis-majelis Maulid Nabi Muhammad SAW, itu kita kebagian kemuliaan. Ya, ketika Allah menurunkan keberkahan kepada para alim ulama, orang-orang soleh, kita ada di situ, kebagian. Ya, jadi silakan datang ke majelis ilmu, ke maulid dan ke apa aja. Ya, kalau Diko maju. Udah situ, yang itu situ, si atas situ, jangan ngobrol. Ya, jadi semua kebagian keberkahannya lantaran kita dekat sama orang soleh. Ya, jadi jangan sampai kita ngejauh sama orang-orang soleh, sama orang-orang alim. Ya, ya tadi tuh dia menyibukkan dirinya dengan kerja keras, wajib kesungguhan, wal muwazabah, ketekunan, bita'ammuli fi fadhailil ilmi, yaitu apa? Dia ya ya dia menyibukkan dirinya, dia bekerja keras untuk belajar sungguh-sungguh, tekun bita'ammuli fi fadhailil ilmi, untuk memperhatikan keutamaan ilmu. Jadi gak usah takut, belajar aja, nanti hasilnya kita akan dapat di kemudian hari, 10 tahun, 20 tahun, ya. Pokoknya udah belajar sekarang, tugas kita belajar. Sekarang enak belajar, kalian gak mikirin duit. Karena duit dicari sama orang tua kalian. Yang penting kalian tekun, orang tuanya pasti seneng ngeluarin duit. Mau beli apa? Mau beli ini, mau beli itu, untuk kegiatan belajar mengajar kalian. Ya, jadi nanti kalau udah lulus sekolah, udah kerja, nah itu kalau masih mau nuntut ilmu juga, itu udah semakin berat tuh, Masya Allah. Kenapa? Karena kalian harus menghidupi diri sendiri, dan juga kalau mau ngaji pakai uang sendiri, ongkosnya, beli kitabnya, beli pulpen, beli pensil, bensinnya, dan lain sebagainya. Ya, jadi sekarang manfaatin, mumpung masih dalam naungan orang tua, mumpung masih dibiayain sama orang tua, jangan malas jangan malas ya, jangan malas, udah belajar terus. Oke. Tidur Pak. Ya, perhatikan, fa innal ilma, dengerin, fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu, ya pokok itu akan kekal. Dengerin, ilmu kekal, ilmu kita kekal. Ya, wal mala yafna, dan harta itu sirna. Paham nih? Perhatikan. Ilmu itu kekal. Ilmu nggak bakal habis. Malah kalau kita punya ilmu dan kita berbagi ilmu itu, kita akan semakin pintar. Ya, kita punya ilmu, kita ngajarin ke orang, maka ilmu yang kita punya nggak bakalan lupa. Malah cenderung bertambah dan terus bertambah. Ya, paham nggak? Itu dari segi ilmunya, belum pahalanya. Ya, dulu saya ingat waktu 7 hari atau 3 hari almarhum ayahanda Ustadz Hamdani bin Madris, Pak Hamdan. Dulu Ustadz Yusak kan yang pembicaranya gitu. Kalau nggak hari ketiga, hari ke-7 gitu. Nah, itu beliau bilang tuh, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Itu kita bisa baca Al-Qur'an, kita ajarin ke orang lain, itu sampai hari kiamat nanti, itu selama orang itu dia baca Quran, dia mengkaji tafsir, dia belajar Islam, fikih, semua kitab-kitab dia pelajarin, maka pahala yang didapat sama orang tersebut kita bagian. Karena apa? Karena kita ngajarin dasarnya, yaitu membaca dan menulis Al-Quran. Jadi jangan takut jangan takut rugi kalau kita ngaji, belajar baca Al-Quran, belajar kitab dan lain-lain, jangan kita takut rugi, semua akan untung, tenang aja. Ya, jadi harta itu akan sirna, tapi ilmu nggak bakalan hilang. Ya, kalau kalian lihat, ya,
ulama-ulama kita kayak dulu Allah yarham Mbah Maimun Zubair, Pak. Mbah Maimun Zubair yang udah meninggal, beliau orang alim dari Sarang, Jawa Tengah. Itu beliau udah tua, udah sepuh banget. Tapi ilmunya nggak ada yang hilang sedikit pun, nggak ada yang berkurang sedikit pun, meskipun beliau sudah tua. Tapi kalau harta semakin dipakai, habis. Tapi ilmu semakin kita pakai, ilmunya bertambah dan berkah. Apalagi banyak orang yang mengamalkan ilmu dari yang kita ajarin, itu makin berkah lagi. Ya, jadi ya tadi saya bilang jangan takut rugi. Kama qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ya, sebagaimana telah dikatakan oleh Amirul Mukminin, salah satu khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau berkata, radina, berarti ini penting nih. Radina, kami ridho, ismatal jabbar fina, bagian yang punya Allah fina bagi kami. Maksudnya apa? Ilmu. Maksudnya ilmu, kata Sayyidina Ali, aku ridho diberikan ilmu fina lana, ya, bagi kami, ya, fina lana ilmun wali a'da ilmalu, ya, dan bagi musuh kami biarkan dia mendapatkan harta benda. Paham nih? Seandainya ada harta, ada ilmu, ada harta. Kata Sayyidina Ali, mendingan saya ngambil ilmu dah. Ilmu ini buat saya. Nah, kalau saya punya musuh, itu musuh saya kasih tuh harta. Paham gak? Paham gak nih? Ada harta, ada ilmu. Kata Sayyidina Ali, sini, ilmu buat gua. Nah, yang harta kasih loh ke musuh gua. Apa alasannya? Fa innal mala yafna, karena sesungguhnya harta tuh habis. Ya. Kalian tadi sekolah nih dikasih jajan berapa? Jajan berapa jajan? 5.000. Jajan dari 5.000. 5.000-nya? Mana? Oh, jajan habis. Kenapa? Iya, berarti ya ada yang jajan 5.000. Mana duitnya, saya tanya, habis. Kok dihabisin? Ya namanya buat jajan ya habis. Iya, karena itu harta. Harta habis. Coba, siapa namanya? Alifia. Alifia tahu huruf hijaiyah? Coba baca. Itu bisanya udah dari umur berapa? Aku ngaji dari umur berapa tahun? Sekarang kelas berapa? Umur berapa sekarang? Ada umur 15? Dari TK. Hah? Dari TK? Sekarang umur berapa nih? 9, taruhlah dia udah 3 tahun. Tadi duit goceng, pagi udah habis. Huruf hijaiyah 3 tahun gak habis. Nah, itu maksudnya salah satu contoh ilmu kalau nggak habis. Nanti tinggal disambung-sambung. Ha, lam, ha, Allah. Mim, ha, mim, dal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus disambung lagi. Ya sama sin, jadinya Yasin. Terus dibaca. Disambung. Akhirnya bisa baca. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Ya, lama-lama bisa bacaan ilmu kalau habis. Ya, di sini siapa? Yang paling tua, saya di sini paling tua. Udah. Saya bilang, Haikal, baca surah Al-Ikhlas kah? Coba. Al-Ikhlas, qul huwallah. Ya, shadaqallahul azim. Masih apa? Bisa apanya umur berapa kal? Udah kali mungkin ada 5 tahunan.
Coba kalau Haikal ajarin ke temennya, jadi berpahala. Temennya ajarin lagi ke temennya, ajarin lagi ke temennya tuh, pahalanya makin lama makin banyak. Jadi ilmu nggak bakalan pernah berkurang. Tadi yang paling dasar huruf hijaiyah aja, ya, nggak akan pernah hilang kalau kita terus ngamalin dan terus ngamalin, ya. Wa innal ilma yabqa la yazalu, dan sesungguhnya ilmu yabqa kekal, la yazalu, nggak akan pernah bisa hilang. Maka jangan kalian menyesal untuk datang ke majelis-majelis ilmu, ya. Ya, jangan nyesel, jangan ragu, jangan takut. Pokoknya jangan ada keraguan dalam hati untuk mendatangi majelis ilmu. Karena ini adalah tempat yang penuh dengan keberkahan, ya. Maka kalian datang ke sini, insya Allah, ya, kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wal ilmun nafi'u wallahu a'lamu bis-shawab.